Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti acara berbagi praktik baik budaya positif calon guru penggerak angkatan 8. Tak lupa semoga salawat dan salam tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta umatnya yang setia sampai akhir zaman, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Indralaya Utara, Ibu Dr. Anda Yesi Sridia, Eka Putri MSI. Yang terhormat calon guru penggerak Bapak Budi Hartono SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Staf SMK Negeri 1 Indralaya Utara. Marilah acara berbagi praktek baik budaya positif pada pagi ini kita mulai dengan membaca basmalah. Selanjutnya, sebelum acara kita lanjutkan, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Semoga kegiatan pada pagi hari ini bisa terlaksana dengan lancar dan bagi kita semua mendapatkan ilmu baru sehingga kita bersama-sama bisa mewujudkannya. Dalam hal ini doa akan dipimpin oleh Bapak Imron SPD. Kepada yang terhormat Bapak Imron SPD, disilakan. Kita bawa itu doa dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan aimin, hamdan yu'ati ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li karimati sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana syamsi ka'abadan abadan. Wahai ya Allah, Tuhan kami, hari ini kami berkumpul dalam ruangan ini tiada lain untuk membangun rasa kekeluargaan kami, wahai Allah, serta untuk menghadiri acara berbagi praktik baik budaya positif calon guru penggerak yang nantinya akan disampaikan oleh rekan kita Rudi Hartono. Semoga apa-apa yang disampaikan nanti dapat bermanfaat di sekolah ini serta bermanfaat bagi anak-anak kita. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Imron SPD yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Selanjutnya, sambutan Kepala SMK Negeri 1 Indralaya Utara sekaligus membuka kegiatan praktik baik berbagi budaya positif. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Yesi Sridia Eka Putri MSI, kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rudi Hartono SPD selaku calon guru penggerak angkatan ke-8. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu wakil kepala sekolah, Bapak Ibu ketua program keahlian, dan Bapak Ibu dewan guru semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan dalam mengikuti serangkaian kegiatan praktek baik calon guru penggerak, supaya kegiatan ini akan bermanfaat bagi kita dan bagi siswa kita semua. Serta salawat selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan kita nanti sampai akhir zaman. Terima kasih Bapak Ibu. Kegiatan ini adalah rangkaian dari kegiatan dari Pak Rudi, yaitu rangkaian kegiatan praktek baik, yaitu budaya positif. Nanti Budi akan menyampaikan kira-kira budaya positif apa yang akan diterapkan di sekolah kita. Jadi nanti mohon Bapak Ibu tolong ikuti kegiatan ini, dan kalau nanti ada hal yang bisa kita terapkan, karena sudah ada 3 guru penggerak kita yang sudah melakukan hal-hal budaya positif, dan nanti dilanjutkan dengan Pak Rudi melanjutkan lagi budaya positif untuk melakukan pendekatan atau penguatan. Dan kami sangat mengharapkan kepada Bapak Ibu guru yang lain yang belum mendaftar kepada guru penggerak, sudah dibuka, kalau tidak salah sudah angkatan ke-10. Jadi kami sangat mengharapkan Bapak Ibu guru ikuti kegiatan proses tersebut, bahwa guru penggerak ini adalah hal yang sangat baik, akan memberikan contoh-contoh yang baik kepada kita dan kepada siswa. Jadi sekali lagi kami sangat mengharapkan, terutama Bapak Ibu guru yang masih muda, yang SMP-KB-nya belum ada tanda merah. Kalau kami yang di umurnya sudah 55 tahun, sudah ada tanda merah, tidak bisa daftar. Ibu Irma sebenarnya mau daftar, tapi sudah ada tanda merah, makanya tidak bisa. Jadi silakan gunakan kesempatan ini Bapak Ibu, siapapun menterinya nanti katanya berubah menteri, berubah peraturan. Selagi belum ada perubahan, silakan ikuti kegiatan, dan kalau ada kesempatan ikuti. Jangan banyak tugasnya, banyak kawiannya. Tetapi lihat sisi positifnya, bahwa dengan guru penggerak ini banyak hal-hal yang sangat baik yang bisa diterapkan di sekolah kita. Di sini dikatakan budaya positif. Budaya positif ini bukan hanya kepada kita saja, tetapi kepada siswa juga, bagaimana untuk meningkatkan budaya positif. Jadi kami sangat mengharapkan Bapak Ibu tolong ikuti kegiatan atau praktek baik yang akan disampaikan oleh Pak Rudi. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan atau praktek baik dari Pak Rudi itu akan memberikan kegiatan positif juga pada kawan-kawan yang lain. Dengan tidak memperpanjang waktu, karena dengan waktu yang hampir nanti jam 10 kami ada juga Zoom untuk sekolah SMKPK. Jadi nanti Pak Rudi, Ibu mohon izin, barangkali sudah bisa mengikuti sebentar, nanti jam 10 izin, karena di grup staff sudah Ibu sampaikan ada Zoom untuk kegiatan SMKPK. Jadi sekali lagi Ibu mengharapkan ikuti kegiatan ini, dan kalau ada hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Silahkan praktekkan budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Jadi dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, berbagi praktek baik budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-8 atas nama Pak Rudi Hartono SPD, secara resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan banyak terima kasih kepada Kepala SMK Negeri 1 Indralaya Utara yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan pada pagi hari ini. Baiklah hadirin yang kami hormati, selanjutnya inti acara pada pagi hari ini berbagi praktek baik budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Rudi Hartono.
kami ulangi yang akan disampaikan oleh Bapak Rudi Hartono SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Indralaya Utara. Kepada yang terhormat Bapak Rudi Hartono SPD, kami silakan. Terima kasih kepada MC. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya mulai kegiatan kita pada hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kepala sekolah, kepada wakil, dan rekan-rekan guru di SMK Negeri 1 Indralaya Utara karena telah meluangkan waktunya untuk menyempatkan hadir di sini ya. Bisa kita mulai Bapak Ibu ya. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini itu berbagi praktik baik, budaya positif di lingkungan sekolah ya. Nah, di sini ada mind map ya, ada mind map di depan itu ada teori motivasi, posisi kontrol, segitiga restitusi dan seterusnya ya. Nah, Bapak Ibu, untuk terciptanya budaya positif itu kita sebagai guru perlu memahami dan menerapkan poin-poin inti dari budaya positif tersebut. Di mana poin-poin inti dari budaya positif tersebut ada 6 ya. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelak, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, dari keenam poin inti ini harus kita resapi, kita aplikasikan dalam pembentukan atau penumbuhan budaya positif di lingkungan kita, khususnya di SMK Negeri 1 Indralaya Utara. Nah, untuk yang pertama itu disiplin positif. Kita harus merubah paradigma kita dalam pembelajaran dan menerapkan disiplin positif di lingkungan kita, khususnya di SMP 1 Indralaya. Yang pertama mohon bantunya Bapak Ibu ya. Coba di sini mungkin di samping yang bersebelahan atau yang berdekatan itu kita melakukan kegiatan kepala tangan ya. Nah, kepala tangan ini yang sebelah kanan ya, itu membayangkan di dalam kepala tangannya itu ada sesuatu yang sangat berharga. Atau kalau sulit kita praktekkan, kita bayangkan saja ya. Nah, anggaplah kalian mau memegang atau menggenggam sesuatu dalam kepala tangan kalian itu sesuatu yang berharga. Kemudian teman kalian itu mencoba untuk membuka dari kepala tangan tersebut. Seperti itu kan? Nah, kemudian nanti ditukar bagaimana caranya itu terserah ya, yang berdekat-dekatan itu kita coba dalam 30 detiknya. Jadi yang pertama itu mungkin kita ambil dulu yang sebelah kanan itu posisi A, yang sebelah kiri itu posisi B. Nah, yang A itu mempertahankan atau genggaman tangannya, kemudian yang B yang di sampingnya itu berusaha bagaimana temannya itu bisa membuka kepala tangannya. Itu ya. Kita mulai dari sekarang ya. Ada preferensi. Yang sebelah kanan saya, biasa rekam ya. Ya, kita mulai ya. Nah, jadi bayangkan dalam kepala tangannya itu ya ada pernah dipegang ya, dapat bisa dipegang, kemudian ditanya atau dilintiki boleh ya. Pokoknya dilakukan cara bagaimana agar temannya itu ya. Nah, sekarang gantian temannya untuk jadi apa? Sudah?
Jangan buka. Gantian kalau gantian. Yang buka tadi jangan dibuka. Iya. Gantian. Tanggap. Kebuka. Iya. Baik. Cukup ya, Bapak Ibu. Nah, kira-kira yang dari kegiatan tadi itu coba siapa yang membuka tangannya? Siapa yang membuka tangannya dari kegiatan tadi? Tidak ada. Sekarang siapa yang tetap menutup kepala tangannya? Mau dibantu, enggak apa? Ya. Jadi mungkin ya jawabannya bervariasi. Mungkin ada yang membuka, mungkin ada yang tidak membuka tangannya. Nah itu dalam kegiatan ini sesungguhnya yang mengendalikan diri kita itu kita sendiri. Ya, pada intinya kita yang mengendalikan diri kita sendiri. Entah bagaimana orang meminta kita untuk membuka kepala tangan kita tetap mempertahankannya. Bukannya. Tapi dia tetap kontrolnya pada diri sendiri. Dia membuka tersebut dengan ada alasan tertentu. Itulah nanti kita masuk ke kebutuhan dasar tadi. Mungkin dia diancam untuk dibunuh, ya. Jadi terpaksa untuk membuka kepala tangannya. Pada dasar, pada diri kita sendiri. Seperti itu, ya. Selanjutnya, nah perubahan paradigma teori kontrol. Nah di sini ada 4 ilusi, ya. Ada 4 ilusi. Yang pertama itu ilusi kontrol guru terhadap murid. Ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memasak. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah bisa menguatkan karakter. Kemudian ada ilusi yang terakhir, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah perlu kita sadari baik ya, di sini semuanya ilusi, ya ilusi. Jadi semua dalam asumsi kita selama ini, guru itu dapat mengontrol murid, ya, dapat mengontrol murid. Misalnya kita dalam menegakkan peraturan, misalnya piket atau ya kita ambil piket. Kita menyuruh piket anak itu ya, menyuruh piket anak itu dalam pikiran kita mampu mengontrol anak itu. Cuma pada intinya kontrol itu tetap pada anak tersebut. Nah, tinggal anak itu memiliki kebebasan untuk melakukannya atau tidak. Kalau mereka tidak, berarti dia ada alasan tersendiri. Kalau dia ingin melakukannya, pasti ada alasan tersendiri. Itulah nanti yang menyebabkan faktor eksternal atau faktor internal dia dalam menjalankan disiplin positif tersebut. Seperti itu. Kita lanjut ya. Nah ini stimulus, respon, dan teori kontrol. Nah ini ada perbedaan di situ ya, ada perbedaan pandangan stimulus respon. Stimulus respon ini kita memberikan stimulus atau rangsangan sehingga mendapatkan respon. Nah kalau yang sebelah itu teori kontrol. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Itu namanya stimulus respon. Kalau teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan lawan bicara kita atau partner kita untuk memahami bagaimana pandangannya sehingga kita mendapatkan persepsi untuk melakukan restitusi atau pendekatan terhadap orang tersebut ya. Kemudian untuk stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah berbeda dengan teori kontrol. Kalau teori kontrol dia tidak menganggap suatu perilaku itu salah, tapi kita menggali apa dibalik tujuan perilaku dari seperti misalnya anak murid kita melanggar disiplin atau melakukan kesalahan, itu yang kita cari itu tujuannya apa, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh murid kita. Kemudian stimulus respon itu saya bisa nah tapi kalau teori kontrol itu kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita hanya bisa mendorong, memberikan gambaran sehingga orang tergerak untuk melakukan sesuatu itu karena dorongan dari dalam dirinya. Kemudian yang stimulus selanjutnya itu pemaksaan adalah ada pada saat bujukan yang gagal. Kalau teori kontrol itu kolaborasi
dan konsensus ya. Nah, untuk stimulus respon itu model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol itu berpikirnya menang-menang ya. Tidak ada keegoisan ya, kalau kita ambil kata mudahnya. Nah, sekarang ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dan apa yang terlintas dalam pikiran kita? Apa yang terbayang dan terlintas? Coba mohon bantunya Bapak Ibu ya. Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang disiplin ya, dalam bisa terbayang atau dalam pikirannya dalam bentuk apa? Boleh kita berbagi ya. Ada mungkin yang ingin menyampaikan? Mematuhi aturan sekolah. Nah, itu disiplin menurut Pak Ahmad itu mematuhi aturan yang dibuat. Ada lagi yang ingin menambahkan disiplin itu apa? Dalam pikiran kita atau ketika sering kan mendengar kata disiplin, nah itu pasti kita terbayang sesuatu. Nah, apa kira-kira itu? Kalau malah tadi peraturan ya, yang harus patuhi. Istiqomah. Oh, istiqomah ya. Istiqomah kalau menurut Pak Haris, istiqomah, disiplin ya. Bahasa cukup ya, istiqomah. Oke. Nah, sekarang makna disiplin itu adalah sesuatu yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia atau sesuatu yang dihargai dan bermakna. Kemudian disiplin juga berarti kesempatan mereka mempelajari bagaimana cara mengontrol diri ya, mengontrol diri bukan mengontrol orang lain, dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai untuk mencapai tujuan mulia. Seperti itu ya. Kemudian juga makna disiplin itu seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kalau bisa kita ambil intinya yaitu pengontrolan diri untuk melakukan kegiatan menuju ke nilai-nilai kebajikan universal seperti itu. Nah, kalau disiplin positif itu pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian disiplin itu berfokus pada disiplin internal. Jadi tujuannya apa namanya? Dorongannya dari diri murid itu sendiri. Nah, kemudian disiplin positif ini juga itu murid dapat memahami dan menyadari tindakan berdasarkan motivasi internal bukan karena pujian atau hukuman. Mungkin inilah yang menjadi alasan di kurikulum baru kita tidak ada sistem perankingan itu karena untuk menghindari apa namanya semacam penghargaan atau grade terhadap anak tersebut ya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yaitu nilai sama tanpa membeda-bedakan keberagaman yang menjadi fondasi untuk melakukan tindakan atau berperilaku. Jadi universal ya. Kalau di sekolah kita mungkin ada keyakinan-keyakinan atau peraturan itu pasti pada akhirnya itu untuk membentuk karakter anak kita yang lebih baik seperti itu. Nah, kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Seperti itu ya. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu ada goalnya ya. Goal atau tujuan dari penerapan nilai-nilai budaya positif atau disiplin positif. Nah, ini beberapa contoh dari nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal menurut program pendidikan yang mengacu pada murid usia sekolah. Kemudian kalau ini menurut IHF ada 9 pilar karakter. Nah, yang kita sesuai dengan kurikulum kita yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, inilah merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang perlu kita tumbuhkan di lingkungan sekolah kita. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, ini uraian-uraiannya apa saja yang termasuk dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila, akhlak beragama dan seterusnya, kemudian kesadaran akan diri dan situasi regulasi diri, kemudian antara itu terdapat kolaborasi, kepedulian dan berbagi. Kemudian kebinekaan global itu ada mengenal dan menghargai budaya komunikasi, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab, berkeadilan sosial. Kemudian memperbolehkan dan memproses informasi, analisis dan evaluasi penalaran, refleksi dan evaluasi itu merupakan dimensi dari personal BT. Kemudian kreatif, gagasannya orisinil, karyanya orisinil dan keluasan dalam berpikir. Itulah dia harus nilai-nilai kebajikan yang kita tumbuhkan dalam disiplin positif terhadap murid-murid kita di sekolah. Nah, kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar dalam melakukan suatu tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di dalam menurut filsafat itu ada 3 level motivasi. Ada menghindari rasa sakit atau hukuman, kemudian ada mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari orang lain, dan yang ketiga ada menghargai dirinya sendiri. Nah, dari 3 level ini, itu nomor 1 dan nomor 2 itu motivasinya itu dari eksternal atau intrinsik. Jadi di motivasinya itu bukan dari dalam diri sendiri. Nah, kalau yang nomor 3 itu menghargai dirinya sendiri. Ini yang perlu kita gali dari anak agar motivasinya dalam melakukan sesuatu atau melakukan disiplin positif itu dari dirinya sendiri, bukan dari faktor dihukum, faktor dimarah, atau faktor dengan diberi ujian dan seterusnya, seperti itu. Itu yang perlu kita tanamkan dan kita kita ubah paradigma kita. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Kalau yang identitas gagal ini ada 2, yaitu dengan hukuman dan penghargaan. Nah, ini sesungguhnya pada dasarnya ini bisa membuat identitas anak atau identitas murid menjadi identitas yang gagal. Hukuman itu bisa menyebabkan menyakitkan, tidak nyaman, malu, kemudian takut, dan cenderung murid menyembunyikan kesalahannya, ya. Jadi dia berefek juga kalau dia menyembunyikan kesalahannya, bisa berbohong, ya. Itu karena untuk menghindari hukuman tadi. Nah, kalau penghargaan itu kurang efektif, bisa merusak hubungan baik ke guru dengan murid, murid dengan temannya karena rasa iri, kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, kemudian merampas hak menghargai dirinya. Seperti itu. Nah, kalau ini konsep disiplin dengan identitas sukses, ada konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kemudian hilangnya waktu untuk merenungi kesalahan atau refleksi terhadap kesalahan, kemudian restitusi. Nah, kalau restitusi ini murid bertanggung jawab atas perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah. Kemudian juga murid menghormati dirinya sendiri. Teori kontrolnya, murid tersebut yang mengontrol dirinya atau menumbuhkan motivasi dari dalam dirinya. Kemudian murid bersemangat dalam memperbaiki kesalahan. Nah, berikut ada contoh, ya, contoh penerapan restitusi dari, saya ambil dari PMM, ya, platform Merdeka Mengajar.
Diskonan. Jadi enggak. Ada iklan kan? Disponsori oleh OBH. Ya, ini kan. Biar awet, biar awet. Ngeri ya tuh. Ngeri ya. Nah, Iya. Kopi dulu. Kopi dulu bentar. Ini kopi dulu. Kopi satu. Asik. Sebenarnya. Pada ngomongnya. Aplikasi apa namanya Pak? Resim. Resim. Benar. Dari sedikit apa? Masalah. Ngecek. Untuk data. Tambah misalnya. Lama. Oh, empat. Kenapa ada tambahan ceknya? Untuk bisa langsung baca.
Ini apa? Si Ini penerapan restitusi. Nah, karena itu ya, itulah video singkat tentang restitusi ya. Jadi kita jangan menghakimi siswa, jadi kita memberikan kalimat-kalimat positif sehingga siswa mampu terbuka dan mencari solusi untuk perilaku yang salahnya. Seperti itu. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati ya. Jadi hukuman itu bukan hukuman fisik saja, tapi bisa berupa verbal yang bisa membuat sakit hati. Kemudian kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian kalau hukuman anak memiliki kedisiplinan, kalau konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Kalau hukuman itu paksaan,
Kalau konsekuensi, stimulus, respon atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak tertutup ya, takut karena dihukum sehingga dia menyembunyikan kesalahannya. Nah, tapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman, marah, perasaannya bisa marah, bersalah, malu, dan merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau tempoh. Nah, yang pendekatan yang harus kita lakukan yaitu pendekatan restitusi, bukan hukuman maupun konsekuensi, tapi restitusi seperti yang disampaikan video tadi. Ciri-ciri restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dan berkarakter lebih baik. Itu menurut Gosan tadi ya, seperti yang disampaikan video tadi. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, menawarkan bukan memaksakan ya. Jadi kita memancing anak untuk berpikir memberikan solusi terhadap masalahnya. Kemudian menuntut anak untuk melihat dari dalam diri ya. Jadi melihat diri dalam diri ya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Jadi alasannya apa dalam melakukan perilaku yang melanggar disiplin positif seperti yang di video tadi. Itu alasan dia menendang bola itu karena bosan ya, sehingga bermain bola dan bolanya mengenai atap. Itu kebutuhannya. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan dan menguatkan dan fokus pada solusi. Itu restitusi keunggulan dan ciri-cirinya. Ini perbedaan ya. Nah, perbedaan kita dalam menyikapi siswa yang sering tidak mengerjakan PR antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau guru yang penerapan disiplinnya dengan hukuman untuk mengatasi anak yang jarang mengerjakan PR, itu kalau hukuman guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Nah, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, kalau restitusi, itu guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu untuk menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itu ya, jadi perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang kita masuk ke poin inti dari budaya positif yang selanjutnya, yaitu keyakinan kelas. Mengapa dikatakan keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas ya, bukan peraturan kelas. Jadi untuk sekarang mungkin kita berangsur-angsur mengubah peraturan kelas itu menjadi keyakinan. Nah, kalau keyakinan itu kita mengembalikan kepada murid bagaimana dia meyakini sesuatu yang positif jika dia melaksanakan keyakinan-keyakinan tersebut. Kalau peraturan itu semacam paksaan itu ya. Jadi kalimatnya juga berbeda antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu kalimatnya positif. Tapi kalau peraturan kelas itu kalimatnya negatif. Ya. Misalnya seperti ini contohnya ya. Kalau peraturan kelas atau kalimat yang negatif tadi dilarang membuang sampah seperti itu ya. Nah, kalau positifnya buanglah sampah pada tempatnya seperti itu ya. Itu yang dibahas dari positif dan negatif ya. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu harus memenuhi kriteria seperti yang tertulis di situ ya, bersifat abstrak,
berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja namun mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, jadi dalam membuat keyakinan kelas ini bukan dari sekolah atau dari gurunya saja, tapi siswa juga diajak untuk membuat keyakinan kelas. Kalau peraturan itu blok-blok dibuat oleh guru, dibuat oleh sekolah. Ya, jadi kalau keyakinan kelas itu kita ajak untuk membuat keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan itu dari guru, dari sekolah, kalau keyakinan itu juga ada unsur dari siswanya, sehingga dia akan lebih termotivasi dan penerapan disiplinnya lebih dari dalam diri. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia inilah yang mendasarkan manusia untuk berperilaku. Karena ada kebutuhan-kebutuhan sehingga dia melakukan perilaku. Baik itu perilaku buruk maupun perilaku baik. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar hidup ini merupakan kebutuhan dasar yang seharusnya umum diketahui oleh banyak orang, ya. Kita semua tahu kebutuhan dasar bertahan hidup itu bisa makan, ya, tempat tinggal, rasa aman, kemudian kesehatan, bisa kita penuhi dengan misalnya olahraga, minum, dan sebagainya. Itu merupakan kebutuhan bertahan hidup. Itu. Kemudian kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa terima kasih. Ya, rasa diterima, ya, kebutuhan untuk diterima. Ini berkaitan dengan psikologis, kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain. Ini penting membangun interaksi dalam lingkungan sekitar. Kebutuhan ini berhubungan dengan relasi sosial, keluarga, sahabat, teman, pasangan, dan lingkungan sekitar kita. Kebutuhan ini melibatkan ketulusan dan kehangatan di dalamnya. Yang ketiga itu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, di sini anak-anak memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi. Biasanya selain ingin menjadi pemimpin, mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru, kemudian mereka merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga bisa rapi dan sistematik, selalu ingin mencapai yang terbaik. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui kemampuannya, prestasinya, keterampilannya, dan memiliki rasa harga diri yang tinggi. Itu biasanya. Kemudian kebebasan. Kebebasan ini adalah kemandirian, ya. Jadi seseorang yang ingin menentukan pilihan, kemudian ingin mencoba, kemudian tidak terpengaruh pada orang lain dan senang mencoba hal-hal yang baru dan menarik. Yang selanjutnya itu kesenangan. Kebutuhan kesenangan ini setiap manusia itu pasti membutuhkan kesenangan, ya. Kesenangan ini bisa dengan berbicara, humoris, kemudian bermain, tertawa. Kebahagiaan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa saja yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Nah, ini ada studi kasus, ya. Di ini ada studi kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Nah, kemudian Ibu Ambar ini bingung menghadapi pula dari murid kelasnya Doni. Doni ini
sering mengganggu temannya, ya, sering mengganggu temannya karena Doni ini sering meminta bekal teman-temannya, ya. Kalau bahasa kita majai, ya, majai makanan. Nah, jadi Doni ini sering meminta mengambil, ya, makanan teman-temannya di kelas 2A di SD Pelita, ya. Nah, kalau kita melakukan restitusi kepada Doni ini dan kita menggali alasan mengapa Doni ini mengambil bekal temannya, jika Doni menjawab karena lapar dan orang tuanya tidak menyediakan bekal. Nah, berarti dari sini kita bisa menangkap bahwa Doni ini ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu bertahan hidup. Karena nak makan, tidak bawa bekal, ibunya tadi tidak memberikan bekal kepada si Doni ini. Jadi dia mengambil bekal dari temannya. Nah, kalau jawaban Doni itu karena merasa senang, ya, karena senang dan ingin diperhatikan oleh temannya, diperhatikan oleh gurunya, sehingga orang tuanya dipanggil, ya, dan buat perjanjian. Nah, ini mungkin yang ingin, kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh si Doni ini yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kalau bahasa mudanya itu butuh perhatian, ya, butuh perhatian. Selanjutnya, jika Doni ini ditanya pada saat restitusi atau kita menggali alasannya mengapa mengambil bekal temannya, dia akan pengen dianggap merasa hebat karena temannya takut dan menuruti dia. Berarti Doni ini, dia kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya yaitu kebutuhan dasar kekuasaan. Jadi dia merasa hebat, ya. Mungkin ada anak di kelas kita itu yang pengen merasa hebat. Seperti ini mengambil bekal temannya. Mungkin ada yang sosok pintar, ya, maju terus dan seterusnya, ya. Itu kebutuhan dasarnya ingin kekuasaan, ya. Kemudian kalau Doninya menjawab dia merasa bosan dan bekalnya, makanan yang dibawanya itu saja, tidak ada variasi, sehingga dia ingin mencoba bekal temannya. Berarti kebutuhan dasar yang dipenuhi oleh Doni itu yaitu kebutuhan dasar kebebasan. Selanjutnya, jika Doni iseng saja, ya, iseng saja dan ingin menikmati ekspresi dari temannya, misalnya temannya kesal, menangis, dan Doni itu merasa senang karena melihat ekspresi temannya nangis, jahil, ya, kalau di kita tuh. Nah, berarti si Doni ini ingin memenuhi kebutuhan kesenangannya, seperti itu, ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi dengan bertanya kepada murid kita atau anak kita alasan-alasannya, dan kita identifikasi dia ingin memenuhi kebutuhan dasar apa, sehingga kita bisa melakukan tindak lanjut restitusi ke langkah selanjutnya. Nah, kita masuk ke 5 posisi kontrol dalam restitusi. Posisi kontrol ini digunakan untuk menciptakan budaya positif seperti membangun sikap disiplin diri yang tinggi pada siswa atau murid kita. Ada 5 posisi kontrolnya. Kemudian posisi 5 ini, posisi kontrol kelima ini, 5-5-nya ini membantu pembentukan karakter siswa yang penuh disiplin dan bertanggung jawab. Nah, namun dari ke-5 posisi ini pasti sudah pernah kita terapkan sebagai guru, ya. Ada yang sebagai penghukum, ada yang bisa pembuat rasa bersalah, kemudian ada yang posisi kontrolnya sebagai teman, ya. Kemudian ada sebagai pemantau dan ada sebagai manajer. Nah, yang penghukum ini biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ya, dalam penegakan disiplin atau penerapan disiplin. Kalau yang membuat rasa bersalah ini biasanya guru akan bersuara lembut, ya, dan memposisikan anak itu merasa bersalah karena tindakannya, sehingga dia baru melakukan sesuatu yang
mengubah perilakunya. Kemudian kalau guru posisinya sebagai teman, itu posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi ya. Jadi masih bukan motivasinya masih bukan dari dalam diri. Yang keempat yaitu monitor atau pemantau. Yang ini berarti mengawasi. Biasanya dia dengan menerapkan disiplin ya, atau peraturan-peraturan yang ada disampaikannya sehingga si murid atau si siswa ini harus menjalankan konsekuensinya dalam melanggar peraturan sekolah atau disiplin. Nah, posisi yang terakhir ini posisi yang ideal ya bagi kita sebagai guru, yaitu posisinya sebagai fasilitator atau mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi, murid dipersilakan mempertanggungjawabkan perbuatannya atau perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita membantu siswa untuk mencari solusinya, bukan kita yang memberikan, sehingga dia bisa berpikir sendiri untuk tanggung jawab. Nah, ini 5 posisi kontrol ya. Ada 5 tadi: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau penghukum itu guru biasanya berbuat menghardik ya, membentak-bentak, menyakiti dan menyindir. Itu sudah termasuk menghukum. Jadi kalau kita sebagai guru nyindir ya, itu sudah menghukum. Nah, kalau pembuat mengatakan seharusnya kamu begini, ini pada biasanya ibu kita kecewa karena Ada 5 posisi kontrolnya. Itu Kemudian posisi kontrol posisi kita sebagai guru itu posisi membuat rasa kontrol bersalah. kelima ini, 5-5-nya ini Kemudian membentuk karakter kalau siswa sebagai yang teman penuh biasanya disiplin guru dan itu berbuat Nah, namun alasan-alasan untuk dari muridnya. segi kelima-lima Kalau posisi itu ini menghukum, pasti dapat ya, kita dan terapkan sebagai mengukur guru. Ya, ada yang dari sebagai penghukum, ada apa yang yang bisa dilakukan berasa perilaku bersalah, melanggar kemudian peraturan. ada yang Nah, posisi kalau kontrol manajer sebagai itu teman, biasanya kemudian ada mengajukan sebagai pertanyaan-pertanyaan dan ada sebagai positif. manajer. Nah, yang penghukum Kemudian ini biasanya biasanya guru menggunakan kamu tidak melakukan, kamu harus melakukan ini. Jadi kesannya memaksa kalau menghukum ya. Kemudian kalau rasa bersalah ini kalau biasanya guru guru akan buat rasa bersuara bersalah, lembut, biasanya gurunya berkata kamu dan seharusnya memposisikan anak sudah itu tahu merasa ibu bersalah karena lelah tindakannya, sekali, sehingga dia mengatakan baru melakukan ibu sesuatu stres. yang Nah, jadi guru itu mengubah menjadi perilakunya. identitasnya gagal ya. Kemudian kalau Dan guru dia merasa posisinya bersalah. sebagai teman, Dan itu kemudian posisi ini kalau tidak akan posisi sebagai menyakiti teman murid, itu ayolah namun kita lakukan demi namun ide. akan tetap Kemudian berupaya biasanya masa mengontrol kamu murid tidak mau melalui Nah, seperti mengolok-olok persuasi, ya. bukan Jadi mengolok bahasa masih Indonesia, bukan merayu, membujuk ya. motivasinya masih bukan Kemudian dari- kalau sebagai pemantau apa Yang keempat peraturannya? yaitu Dia monitor berdasarkan atau pemantau. peraturan dan ketentuan-ketentuan yang di ini berarti sekolah. mengawasi. Gitu. Biasanya Namun dia pada dengan dasarnya itu tetap disiplin ya, memaksa. atau Nah, kalau peraturan sebuah yang ada posisi guru disampaikannya kita posisi sehingga kita sebagai guru sebagai manajer, si murid atau si apa yang siswa kita yakini? Jadi harus kita mengembalikan menjalankan kepada siswa, konsekuensinya kita tanya, dalam kita melanggar gali lagi, peraturan sekolah kita atau apa disiplin. namanya, kita bangkitkan lagi. Nah, posisi yang terakhir keyakinannya. ini posisi Kemudian yang apa yang bisa ideal kalian bagi kita kerjakan sebagai untuk guru, memperbaiki yaitu masalah ini? Jadi kita menawarkan kepada posisinya siswa sebagai untuk melakukan perbaikan fasilitator atau terhadap mentor perilaku di yang mana salah tersebut. guru berbuat sesuatu Nah, bersama kalau untuk dengan murid. hasil, hukum Jadi, itu biasa, murid kalau yang dipersilakan hukum itu biasanya mempertanggungjawabkan menyalahkan perbuatannya orang lain dan atau berbohong perilakunya, hasilnya ya. mendukung murid agar Kalau dapat dihukum itu kalau menemukan dia solusi takut, dihukum, atas permasalahannya bohong, sendiri. ya. Jadi kita Tidak membantu terbuka si murid siswa tersebut. untuk mencari solusi. Nah, kalau kamu merasa Kita bersalah, berikan, biasanya sehingga dia bisa menyembunyikan atau berpikir menyangkal, sendiri bisa juga berbohong. Ya. Ya. sebagai guru. Kemudian kalau sebagai teman, Ada yang tergantung bisa lah. bersalah, Kalau dan guru itu yang kemudian tidak ada salah. yang Nah, posisi kalau kontrol manajer sebagai tergantung teman, yang sebagai teman, dia kemudian berbuat ada sebagai martabat, patuh ada pada sebagai guru-guru manajer. tertentu kalau sebagai teman. Nah, yang Kemudian kalau sebagai pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau tidak diawasi dia
kembali lagi perilakunya. Kemudian biasanya Ya, seperti itu. menggunakan rekaman fisik Iya, riset ya, kembali ke rekaman riset, standar lagi. jadi kesannya memaksa. Kemudian kalau yang identitas kemudian sebagai manajer ya, hasilnya biasa menguatkan kesayangan. Jadi kita tujuannya kita tuh untuk menguatkan pribadi sehingga menjadi karakter dan menjadi budaya terhadap murid-murid kita. Kaitannya dengan dunia berkualitas, guru murid meletakkan guru perilakunya berkualitasnya, jadi dianggapnya orang lain ya. Kemudian guru murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian kalau teman itu murid melakukan guru meletakkan guru sebagai orang yang sangat paling penting di dunia. Kalau sebagai pemantau guru itu dianggap sebagai orang memantau atau menerapkan hukuman di dunia berkualitasnya. Kemudian kalau sebagai manajer, murid meletakkan guru meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif di dalam dunianya. Ayolah kita lakukan demikian. Akan tetap berupaya Kalau biasanya murid berkata, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Nah, jadi seperti itu. Feedback ya. Kalau sebagai pembuat masalah biasanya dia meminta maaf. Kalau sebagai teman saya pikir Bapak Ibu teman, ya ternyata begitu ya. Kemudian dampak pada murid. Nah, ini dampak ini yang perlu menjadi perhatian kita. Posisi kita, posisi kontrol kita di posisi mana? Misalnya posisi kontrol kita sebagai guru, dampaknya pada murid biasanya murid masih mengulangi lagi kesalahan. Kemudian kalau membuat rasa bersalah itu merasa jadi dia merasa down. Kemudian kalau sebagai teman lemah, tidak mandiri dan tergantung, jadi kurang mandiri dan kreatif ya. Kalau dia sebagai teman, jadi harus ada guru tersebut dia baru melakukan perilaku yang baik. Jadi kita kembali terbuka. Kemudian kalau posisi kontrol kita sebagai pemantau dan pada muridnya menitik beratnya pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi dia harus ada pidana atau konsekuensi. Nah, kalau sebagai manajer itu murid biasanya mengevaluasi diri, kemudian mencari cara bagaimana untuk memperbaiki diri. Itulah yang dianjurkan untuk kita sebagai guru sebagai manajer. Namun jika posisi manajer itu belum tepat atau belum efektif, ke posisi kontrol yang baik. Namun pada untuk tahap awal itu agar murid itu bisa muncul motivasinya dari dalam diri sendiri, idealnya kita sebagai guru sebagai posisi manajer. Kita masuk ke segitiga restitusi ya. Di video tadi sudah disampaikan ya penerapan dari segitiga restitusi. Langkah-langkah dari segitiga restitusi itu ada 3 sisi ya. Sisi yang bawah itu kita sebagai guru dalam menerapkan segitiga restitusi kepada murid kita itu menstabilkan identitas. Jadi kita stabilkan identitas dulu. Kemudian kita memvalidasi kebutuhan apa yang diperlukan atau memvalidasi kesalahannya. Kebutuhan apa yang membuat karena kita dan murid kita itu berperilaku buruk atau melanggar peraturan. Kemudian baru kita menanyakan keyakinan dan memberikan menawarkan solusi apa, memancing kita untuk menawarkan restitusinya atau kegiatan untuk memperbaiki dirinya. Biasanya murid berkata, biarkan saja. Nah, biasanya ungkapan dari guru kalau menerapkan segitiga restitusi yang pertama itu misalnya langkah identitas. Biasanya guru itu akan mencatat kamu bukan satu-satunya yang mengalami murid. Kemudian juga biasanya guru yang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika murid itu melakukan kesalahan,
itu kita tidak mengkondisi bersalah. Untuk kita menstabilkan identitasnya dari sampai dengan identitas yang dasar. Kemudian langkah selanjutnya kita memvalidasi bersalah itu merasa kita bisa berkata kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu, sehingga sesuatu kita sehingga kita dapat kebutuhan dasar apa yang mendasari murid tersebut untuk berperilaku yang kurang baik. Kemudian untuk validasi kebutuhan ini juga biasanya untuk berkata ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi kita cari alternatif yang efektif dan positif untuk memenuhi kebutuhan dari murid tersebut. Kemudian langkah selanjutnya itu menanyakan keyakinan. Biasanya untuk nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ini menjadi orang yang seperti apa? Sertifikat, kemudian institusi. Kemudian kalau Mencari cara bagaimana untuk memperbanyak. Jadi yang lebih intinya literalnya biasanya guru itu menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa janggal atau berkembang menjadi anak yang positif terhadap dirinya. si manajer itu belum tepat atau belum efektif Bisa berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, menegakkan manusia yang sempurna, membuat ibu juga pernah berbuat salah, dan seterusnya. Pokoknya kita jangan memberi rasa nyaman terhadap murid kita, sehingga dia akan terbuka untuk menyampaikan kriteria untuk kebutuhan apa yang dipenuhinya. Tapi kalau kita sudah awal-awal marah, dia akan takut sehingga dia tidak terbuka untuk menyampaikan alasannya dan mengapa melakukan hal tersebut. Nah, validasi kebutuhan ini biasanya membantu murid mengenali basic kebutuhan dasarnya, basic need atau kebutuhan dasar yang dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Kemudian pada akhirnya setiap manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar yang terjadi penguasaan, bertahan hidup, dan seterusnya. Nah, pada langkah validasi kebutuhan ini biasanya guru berkata bisa saja bagian hal yang turun hati kamu tidak melakukan. Kemudian guru bisa berkata kamu pasti punya alasan-alasan mengapa melakukannya. Jadi kita tanya, kita gali dirinya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kemudian guru juga bisa kamu biasa tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang sehingga bisa berkata bahwa kamu kamu belajar cara lain untuk mendapatkan hal yang kamu butuhkan tanpa harus mengambil semuanya dan sebagainya. Kemudian guru berkata apakah kamu harus melakukan dengan lebih baik besoknya dengan cara validasi kebutuhan. Itu kita tidak nah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan dilakukan dengan norma sosial dan nilai-nilai kebajikan sebagai pelajaran dan lebih praktik berwarna. Kemudian dia berkata, kamu tentu nilai apa nilai yang kita percaya setelah atau setelah bisa juga berkata nilai-nilai yang dipercaya apa yang setelah kita baca kelas yang ideal itu seperti apa. Kemudian kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Kemudian apakah yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Seperti itu ya. Jadi kita cari alternatif yang efektif dan positif. Kita lanjut ya. Sebelum kita lanjut, mohon fokusnya dulu. Saya akan melakukan ini. Siapa yang bisa melakukan ini? Dia pasti bisa memenuhi itu. Pokoknya apa kemauannya bisa dipenuhi dalam ini. Tapi ada satu syarat di sini kita harus mengabaikan logika kita, mengabaikan logika kita. Kita harus menggunakan kekuatan pikiran, kita harus masing-masing memiliki kekuatan pikiran. Ya, setuju Bapak Ibu?
Setuju ya? Kita semuanya memiliki kekuatan pikiran. Nah, langkah pertama ya, mohon diikuti Bapak Ibu ya. Setiap kita memiliki tangan, ya. Tangan ya, memiliki tangan. Kemudian ada garisnya. Di samping sini ada garis. Ada garis. Kemudian yang juga ada garis. Nah, sekarang kita satukan garis kedua tangan. Satukan kita. Sudah. Kemudian tutup lebar apa dia itu? Tutup. Sekarang coba perhatikan antara jari tengah yang kanan, yang tangan kanan dan tangan kiri itu. Coba yang mana yang lebih tinggi, yang lebih panjang. Ada yang sama, ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Diingat ya. Ada yang sama, ada yang kanan, ada yang kiri. Diingat ya. Nah sekarang diturunkan tangannya. Yang panjang sebelah kanan. Yang panjang sebelah kanan angkat tangan. Ada satu orang yang dua kita ya. Tapi kalau yang angkat tangan. Dia akan takut. Ada tiga orang. Sama banyak ya yang kanan dari satu orang dan kiri tiga orang. Nah sekarang kalau yang kanan tadi kita buat panjang yang kiri, kemudian perkataan yang kanan yang kiri kita buat panjang yang kanan. Kalau yang kanan bebas, nah yang mana nanti buat, nah yang kiri buat yang kanan nanti buat. Caranya begini ya, lihat jari tengahnya, lihat jari tengahnya, fokus ke jari tengahnya, fokus. Bayangkan jari tengahnya panjang terus ya, panjang terus. Bayangkan terus panjang maksimal seperti kabel dari ujungnya sana, panjang ulang, panjang terus, panjang terus ya. Yang panjang segera tidak bagus sehingga kekuatan pikirannya tidak ada yang banyak. Nah, yang panjang dia cukup fokus. Pada ini kita nilai kesehatan dalam berpikir itu positif, selalu berpikir dan kekuatan pikiran kita bisa kita sebagai dari saudara begini tidak bisa begini tidak bisa begitu. Karena di dalam pikiran kita itu selalu kita pikirkan tidak bisa sehingga kita tidak bisa. Tapi kalau kita pelajari panjang kita akan menjadi baca. Dia pasti bisa ya begitu ya. Jadi kita akan logika. Mungkin yang berarti itu pertanyaan logikanya masih logika masih tinggi ya. Kita mengabaikan logika kita. Mengabaikan logika kita. Kita menggunakan kesalahan pikiran. Sekarang Bapak Ibu sesi kita sudah hampir selesai. Ini ada berbagi. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Kita semuanya memiliki ini kalau dia setiap kita memiliki tangan ya. Ini contoh penerapan segitiga distribusi yang saya terapkan. Di samping sini ada garis. Ada garis. Kemudian yang juga ada garis. Nah sekarang kita satukan garis kedua tangan. Kemudian tutup lebar apa dia itu? Sekarang coba perhatikan antara jari tengah yang kanan, yang tangan kanan dan
tentang kiri. Coba yang mana yang lebih tinggi? Yang lebih panjang. Ada yang sama, ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Diingat ya. Ada yang sama, ada yang kanan, ada yang kiri. Diingat ya. Nah sekarang diturunkan tangannya. Yang panjang sebelah kanan. Yang panjang sebelah kanan angkat tangan. Ada satu orang. Tapi yang angkat tangan. Sebelah kiri ada 3 orang. Sama. Banyak ya. Yang kanan tadi 1 orang. Yang kiri 3 orang. Nah sekarang kalau yang kanan tadi kita buat panjang yang kiri, kemudian yang kiri kita buat panjang yang kanan. Kalau yang kanan bebas, nah yang mana nak dibuat, nak yang kiri boleh, buat yang kanan boleh. Lihat dari tengahnya, itu disuruh pasti penerapan segitiga terus ya panjang terus panjang diminta terus peka dalam penerapan hingga kita bisa melatih terus kita dalam melakukan kegiatan berpikir itu positif selalu pikiran kita bisa kita dari saudara logikanya masih menambahkan logika kita menggunakan pikiran. Sekarang setuju ya? Ini contoh penerapan inovasi murid menurut salah tanggung jawab murid, mengembangkan kolaborasi murid dengan wali kelas, menumbuhkan semangat bagi murid dan mendukung rasa cinta terhadap siswa. Dalam akhirnya itu terciptanya taman terlibat secara aktif, kemudian terwujudnya murid yang kreatif, tanggung jawab, kolaborasi dan mengelola dan kita terhadap siswa. Sehingga para siswa, wali kelas, dan murid dapat menantang sama. Jadi, contoh program saya maksimalkan diingat ya. Kemudian yang selanjutnya itu aksi nyata saya itu beberapa budaya positif berdiri di sini ya. Berdoa sebelum memulai pelajaran untuk menimbulkan nilai-nilai religius. Ada satu orang kemudian membuat
dimotivasi untuk membuat pembelajarannya dengan memanfaatkan teknologi. Ini bisa menimbulkan nilai kreatif atau memilih kolaboratif dan inovatif. Kita buat yang sama. Yang yang disampaikan oleh Bapak hadirin yang terhormati, acara tanya jawab sekaligus saran, pesan dan kesan tentang materi pelajaran pagi ini yang untuk itu kepada Bapak Ibu rekan-rekan bagi yang ingin bertanya atau memberikan pesan atau saran untuk kegiatan berbagi praktek baik budaya positif pada bagi ini dipersilakan. Diingat ya. Kemudian kalau selanjutnya itu singkatan saya itu Maka di sini ya. Mari Bapak Ibu. Pelajaran untuk menimbulkan Oke, silakan Pak. religius. ada satu orang Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pada hari ini walaupun tergantung dari dampak parah itu tapi ada satu hal penting yang itu bagaimana menyikapi siswa-siswa yang mungkin melakukan kesalahan ya. Jadi dari paparan itu kita semua belajar bagaimana memperlakukan siswa dengan apa tadi nama retribusi ya. Kalau dalam bahasa lain barangkali
kemanusiaan manusia yang mulia. Jadi bagaimana kita menghadapi siswa yang melakukan kesalahan dan menurutnya itu bagus sekali. Nanti bisa diterapkan di keluarga kita. Bagaimana kita ketika menghadapi anak kita yang melakukan kesalahan. Jadi kita ya seperti yang sudah dilakukan tadi. Terima kasih. Jadi bisa nanti dapat itu. Pada saat itu kesadaran nanti Bapak Ibu yang lain juga ada pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu akan ditanggapi oleh Bapak tapi kita mencari apa penyebabnya. Mungkin ada latar belakang sesuatu yang menyebabkan seperti itu, asal kebiasaan ada di rumah seperti itu. Nah itu mungkin perlu kita lakukan, kita bisa juga kita terapkan di rumah pada anak-anak kita yang terbiasa kita memberikan imbalan. Misalnya kita mau sesuatu, kita kasih bermain kita beri sesuatu, memberi uang. Nah nanti akan munculnya karena orang melakukan hal-hal baik. Cara dan menghadirkan keimbangan saja seperti itu kan. Baik, terima kasih kepada Bapak. Mungkin ada yang diberikan dengan kata dan apa yang sudah saya sampaikan agar kedepannya kita semua SMK Negeri 1 Tangerang Utara ini bisa menerapkan praktek baik budaya positif ini. Silakan Bapak Ibu. Oke, silakan Pak. Kalaupun tidak bertanya, boleh saran. Apa yang telah disampaikan itu memang positifnya untuk penanganan ini sangat bagus. Memang istilahnya itu kita bicara dari hati ke hati, bukan hanya sekedar emosional saja. Namanya tadi kalau kita kadang-kadang kita menyadari penyampaian kita kalau begini nanti efeknya begini, kalau kita begini hasilnya akan begini, sudah kita sadari kadang. Namun dalam penerapannya dengan kondisi siswa kita SMK yang tadi mungkin latar belakangnya macam-macam, nah kadang-kadang kita itu terpancing untuk budaya yang positif ini agak sedikit setengah-setengah berbeda. Nah tapi dengan adanya penjelasan tadi
Ya, mungkin sedikit demi sedikit kita dapat merubah cara kita dalam menghadapi siswa, sehingga apa yang kita harapkan terhadap anak kita itu betul-betul dapat kita dapat. Istilahnya pendidikan manusia ini dapat berjalan dengan baik. Nah, di tengah kondisi sekolah kita dan di tengah kebahagiaan kita sebagai guru, barangkali kalau gurunya bahagia katanya bisa menghadapi siswa secara bahagia barangkali. Nah, yang susah kita lagi tidak bahagia, ada masalah yang cukup besar dengan anak. Nah, barangkali kita pada budaya positif. Nah, barangkali yang perlu kami tanyakan bagaimana menyikapi kondisi yang ada. Kadang-kadang anak kita baru ngomong dia kan daripada kita. Nah, kami dari sini tidak sampai ke sini pagi-pagi. Tadi ada masalah juga di kantor, dan kebetulan juga anaknya seperti itu. Kita mau budaya positif, dia jawab asli dan nyata. Jadi dalam hal ini kadang-kadang kita tidak mengajak. Nah, barangkali bagaimana triknya dalam pelaksanaan ini menghadapi kondisi siswa kita yang seperti itu. Terima kasih. Bisa juga kita terapkan di rumah pada anak-anak kita yang terbiasa kita memberikan imbalan. Misalnya kita memberikan tanggapan dan pertanyaan. Mungkin yang saya angkat itu ada dua pertanyaan. Bagaimana bisa mengontrol diri kita menghadapi sekolah permasalahan siswa kita dari kita lagi dalam pertandingan begitu kemudian yang kedua yang itu bagaimana menyikapi anak kita yang menerapkan bisa mengatakan SMA juga mengatakan berbeda sehingga kita kesulitan dalam melaksanakan institusi yang seperti tadi. Berarti juga kita memahami. Mungkin pertanyaan pertama, bagaimana cara kita mengatasi kalau kita mengatasi masalah kita kalau ada masalah, gitu ya. Namun masalah kita saja lagi ada masalah. Dan kembali kepada diri kita, itu kita harus menyadari bahwa fungsi dan tanggung jawab harus tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru. Nah, tentunya di sini dalam bekerja atau dalam memegang suatu peran itu kita dituntut untuk profesional. Namun mungkin manusiawi bagi kita hal itu bisa dikatakan benar. Namun untuk mengatasi hal tersebut mungkin kita bisa berkonsentrasi terus untuk mengontrol diri dan bersikap profesional ketika kita menjadi masalah, sehingga kita mungkin belajar untuk meninggalkan dulu permasalahan kita ketika menghadapi atau memberikan solusi terhadap permasalahan khususnya kepada murid kita begitu. Tentu ini kembali kepada diri kita, kemudian kita harus terus belajar di sedikit demi sedikit dan nanti lama terbiasa. Karena budaya positif ini, budaya ini kalau budaya saya artikan itu suatu kebiasaan positif yang sering dilakukan. Kemudian kebiasaan itu akan membentuk suatu karakter. Nah, kalau sudah menjadi karakter itu biasanya akan berubah jadi budaya kita. Dan jadi biasanya kalau untuk mengontrol diri itu memang agak sulit, tapi kita berusaha untuk profesional dan melakukan dulu
mungkin masalah kita nanti itu mengatasi masalah dari murid itu ya. Kemudian bagaimana menyikapi terhadap perilaku dari bisa kita ya, katakanlah biar kita sedikit ya sudah lebih dari kita lebih dari itu. Nah kalau menurut saya pribadi menyikapi hal ini yang pertama kita harus namanya memahami paham bahwa mungkin karakter anak ini sudah bawaan dari mungkin apa dari misalnya, jadi kita jangan sampai terpancing untuk melakukan hal yang sama, sehingga kita harus tetap tenang dengan temperatur ya, sehingga kita tidak terpancing. Kemudian kita stabilkan lagi dengan menyelesaikan mengapa di rumah terbiasa ngomong tentang seperti itu ya, kita stabil gitu berusaha seperti itu ya. Mungkin untuk langkah dan mungkin di tahap ketiga yang bawah itu bisa dimiliki, tapi itu mungkin perlu upaya-upaya dan kesabaran untuk menstabilkan identitas. Jadi kuncinya itu sabar dan kita pahami karakter murid dan jangan sampai kita terpancing. Jadi beberapa mungkin itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bisa membantu dan bisa memberi kekuatan untuk bertahan tadi. Tapi kemudian ada mungkin ada tanggapan dari Pak Ibu yang saya dari Bapak Ibu semua. Anak kita dilakukan ada yang tentara tentang budaya positif ini saat menghadapi anak-anak kita, terutama SMK Negeri 1 Indonesia Utara yang mana siswanya masih berada di masa-masa mencari jati diri. Apakah ada yang aku bisa melakukan waktu dulu agar budaya positif hari ini tidak hanya terinternalisasi dalam diri kami, tapi juga kami juga bisa merealisasikan budaya positif. Karena saya jujur, saya masih sangat penting mendapat materi hari ini ya. Terima kasih ya saya telah memberikan materi hari ini. Ini saja perkenalan saya. Terima kasih. Katakanlah konsisten dalam menerapkan budaya positif itu kita harus sadar kemudian kita harus meyakini nilai-nilai kebajikan kita atau nilai-nilai yang menjadi motivasi kita terhadap apa yang akan kita lakukan terhadap budaya positif. Jadi kita harus mungkin bisa membuat kata-kata apa saja nilai-nilai
nilai-nilai positif jika kita melakukan hal-hal budaya positif ini. Misalnya kita berpakaian rapi, kira-kira nilai positif kita sebagai mungkin nilai positifnya akan menjadi contoh dari anak kita. Kemudian hal-hal positif yang lain. Jadi kita harus baik menggali nilai positifnya, baik memiliki diri kita sendiri maupun dari kepada orang lain. Seperti itu. Jadi kita harus menggali nilai positif dari budaya positif tersebut yang berdampak pada diri kita maupun kepada orang lain, khususnya pada diri kita dan lingkungan kita, sehingga budaya positif ini tidak kepastian atau sebagian lainnya tidak menyeluruh. Nah, kemudian juga dalam menerapkan budaya positif ini baik di sekolah kita itu tentunya kerjasama kita seluruh warga sekolah ini, baik kita sebagai guru, baik kita sebagai wali kelas, baik kita sebagai posisi lagi pimpin dan sebagai apapun, karena kita memiliki peran untuk mendidik anak kita, bukan hanya pada waktu di dalam kelas saja. Jadi mungkin peranan kita menunjukkan budaya positif ini secara kolaborasi sesama kita di lingkungan sekolah tersebut, sehingga nanti kalau semua juga menyerahkan budaya positif, itu juga menyerahkan budaya positif akan menyebarkan berbagai lain, sehingga dalam lingkungan kita menjadi lingkungan yang memiliki budaya positif seperti itu ya. Jadi yang pertama dari dalam diri kita sendiri seperti itu bisa menjawab pertanyaan dari soal. Terima kasih. Kalau waktu mungkin beberapa pertanyaan tadi sudah mewakili apa ada pikiran kita untuk berkata mungkin ada yang sudah mewakili untuk namanya kita bisa diskusi bersama di waktu luar kita tadi atau saat waktu di sela-sela pada waktunya kita nilai yang selalu berpikir positif. Yang pertama tadi kata-kata tadi adalah jangan sampai kita dikuasai oleh emosi kita. Jadi ketika kita sadar, kita lihat catatan-catatan tentang budaya positif, dan itu yang akan memotivasi kita untuk selalu menerapkan budaya positif terutama di SMK Negeri 1 di Negara Tercinta. Mungkin itu beberapa pertanyaan yang masuk. Untuk yang ingin bertanya lagi bisa langsung ke Pak Rudi untuk bahan diskusi bersama. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, waktu telah menuju ke jam istirahat siang jam 11. Maka marilah kita akhiri kegiatan berbagi praktik baik budaya positif guru penggerak calon guru penggerak angkatan 8 yang di sini disampaikan oleh Bapak Rudi Hartono SPD. Kita akhiri dengan membaca lafal hamdalah. Baik, Bapak yang kami hormati, saya sebagai pembawa acara mungkin banyak kata-kata yang kurang berkenan, ada yang mutar sana sini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah seperti yang disampaikan Pak Rudi tadi, dalam satu hari manusia pasti melakukan kesalahan. Saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, kita ke depan untuk foto bersama terlebih dahulu. Oke.
Bangun dan bukalah matamu saatnya